Baiklah ladies and gentlemen, it's time for Rumble. This is ranking fight lightweight division 71,2 kg. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran Banjarmasin, usia 22 tahun dengan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin gulat. Rekor bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from MMA Banjarmasin, inilah dia Meriam Banjar Muhammad. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Jakarta, usia 25 tahun dengan tinggi badan 179 cm, menguasai disiplin kickboxing dengan rekor bertarung 2 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Tatsujin MMA Indonesia, Jakarta, inilah dia Alfred Senjaya. Dewan juri kita hari ini Bapak Max Metino dan Bapak Linsan Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bapak Fransino Tirta. Juri David Kraft, David Strom, Daniel. Wasit Kisboro. Fighters, let's get it on. Bagdar! Anda sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri Anda setiap saat dan bermain seperti itu. Pas go, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, timekeeper, fight ready, fight! Inilah ranking fight di kelas lightweight. Silakan Bung Bram dan Bung Fransino. Terima kasih Ovi. Dan langsung saja Muhammad Fuad dengan background gulat langsung mencoba takedown. Mencoba posisi clinch. Kali ini Alfred di posisi ditekan oleh Fuad. Masih sama ya, satu mendapat over under, keduanya Over masih langsung nampaknya kita lihat kekuatan seorang pegulat ya. Seorang pegulat dan di drive begitu saja diratakan dengan mudahnya ya. Dengan mudahnya kita lihat sepertinya Alfred mencoba untuk masuk dari belakang ya, mencoba mendapat. Perlu dicatat di sini Alfred baru saja pindah gym dari sebelumnya ke Tatsujin Dojo. Di sana kita lihat Americana dalam sekali Bung Bram. Kita lihat mampukah Alfred sudah dalam dan keluar. Americana yang dalam sekali Bung Bram. Ya, Alfred baru pindah dari arena ke Tatsujin Dojo di mana di sana ada fighter-fighter internasional seperti Anthony England, Martin de Jong, Marcin. Kita lihat apakah perkembangan dari seorang Alfred. Nampak menarik celana dari seorang Fuad. Dan dihentikan. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi pemukulan belakang kepala. Apa yang terjadi? Seperti memegang celana ya sepertinya Bu Fransino. Tadi ada sempat terlihat satu pukulan ke arah belakang kepala. Arah belakang kepala dari Fuad yang berada di atas, hingga dihentikan oleh wasit. Dan ini yang menyebabkan dihentikan oleh wasit ya? Ya, dihentikan oleh wasit karena memukul belakang kepala adalah pelanggaran, sehingga apabila terjadi akan di stop dan dikembalikan posisi netral apabila yang memukul dari posisi atas. Dan dibalikan dalam hal ini masih bentuk peringatan ya? Kita lihat apakah masih dalam bentuk peringatan. Apakah ada kartu? Lihat, nampaknya Alfred sudah segar kembali. Tidak ada kartu dan ini hanya peringatan ya? Ya, hanya peringatan. Dan mulai lagi. Wow, dibalas. Counter baik sekali, straight kanan dari Alfred. Kita lihat tendangan dari Fuad. Bagus shoot sekali. Dan masuk ke takedown. Overhand kanan yang dilanjutkan oleh takedown berhasil. Ini klasik ya, klasik combo. Overhand langsung masuk ke takedown. Apakah itu single, apakah itu double? Iya, baik sekali. Dan mendarat tadi overhand kanan. Jadi dia dapat juga ya, dapat overhandnya, dapat pukulannya juga dapat baik sekali takedownnya. Dan sebagai info, Muhammad Fuad baru saja menjalankan pertandingan nasional, kejuaraan nasional gulat. Jadi mungkin di sini fisiknya masih prima sekali. Masih prima. Dia masih ada ikut latihan dari Platnas juga. Ya. Masih seperti dari fight camp, seperti layaknya sebuah fight camp ya. Dan Alfred masih terus ditekan oleh Muhammad dan berhasil dilempar. Straight kanan lagi masuk. Namun dibalas lagi dengan double leg takedown. Bagus sekali. Dan dia mencoba scramble keluar. Ditekan lagi oleh Muhammad Fuad. Namun dia tidak ada underhook, berbahaya sekali Bung Bram.
Tidak ada anduk ini yang bisa Ini yang menyebabkan. bisa ke belakang. Bisa ke belakang. Satu kaki sudah masuk. Satu kaki Dia sudah tinggal masuk. mengeluarkan kepalanya dan ini jadi posisi yang Dan sangat bahaya posisi- untuk Muhammad Fuad. Namun headlock yang sangat baik sekali dari Fuad. Headlock dan kembali ke posisi guard, open guard dari Alfred. Saya lihat perkembangan dari Alfred. Begitu mulai, dia langsung merangsek maju, menekan, tidak memberikan kesempatan buat Fuad untuk menjaga jarak. Namun itu yang dimanfaatkan oleh Fuad untuk melakukan shoot dan take down. Dia tidak lagi lebih pasif ya. Dia memiliki inisiatif untuk kemudian Langsung memulai. maju. Iya. Dari sini seperti terlihat sekali Alfred mencoba untuk keluar ya. Dari Nampak sini mencoba keluar dan masih di posisi close guard. masih setengah-setengah. Satu butterfly masuk. Oh tidak, maaf. Posisi apa ini Bung Bram? Saya juga bingung ini disebutnya. Sepertinya dia mencoba untuk melakukan butterfly, masuk ke butterfly guard, tapi keburu ditekan. Namun tidak juga. Tidak juga. Oh ini dia mau scramble keluar. Scramble keluar, dia tekan. Dia Memang terus ciri khas dari gulat adalah pinning down, artinya menekan lawan ke matras dan melakukan ground and pound. Dan Alfred sendiri sepertinya melakukan ini ya, apa itu namanya, sesuatu escape yang klasik ya. Dia mau mencoba masuk pintu belakang, keluar di bawah ketiaknya, di bawah underhook dari Muhammad Fuad. Tapi ini selalu dia tidak dapat underhooknya itu ya, tidak bisa ke bawah ketiaknya underhook. Kita lihat nampak tidak ada action yang berarti hingga dihentikan oleh wasit dan diberdirikan. 1 menit lagi, 40 detik lagi. Mampukah Fuad menjatuhkan Alfred kembali atau Alfred yang bisa memanfaatkan posisi striking di atas ini? Kita lihat Alfred kembali main. dan Ragu. Hampir saja. High kicknya hampir mendarat. Kita lihat Fuad sudah mulai melihat ke arah waktu, pertanda dia mulai lelah. Sudah mulai lelah dia. Pertanda sudah mulai lelah. Kita lihat dan high kick masih meleset dari Langsung Alfred. Alfred membuka dengan high kick ya. Counter hampir saja masuk. Kita lihat Fuad mencoba membuka serangan dengan low kick dan Alfred mencoba melakukan serangan-serangan counter kanan, namun masih meleset. Counter yang seperti tadi. Dan ronde pertama sudah berakhir. Ronde pertama berakhir. Kita lihat Fuad memenangkan takedown dan ground game ya, sepertinya ya. Ya, nampak dia mendominasi fight ini dengan menjatuhkan lawan dan mengontrol lawan di posisi bawah. Ini faktor teknik dan tenaga dua-duanya ya. Ini memang beda, mereka punya beda tipe di mana Fuad adalah seorang wrestler, tentunya seorang pegulat akan membawa fight ini ke bawah. Sedangkan Alfred adalah seorang striker, tentunya dia ingin fight ini tetap berdiri. Di sini kita lihat Fuad berhasil menjatuhkan Alfred berkali-kali. Disinilah dominasi dari overhand right yang tadi. yang mendarat dan disambut oleh tackle kaki. Langsung saja dengan Langsung. takedown. Seconds out. Seconds out. Memasuki ronde kedua. Ronde kedua. Apakah yang akan Alfred lakukan? Dia pasti tadi sudah kalah. Kita di ronde lihat pertama, Alfred ya. langsung maju, merangsek ke cornernya Fuad dan mencoba memojokkan Fuad di cage. Kita lihat pada saat ini Fuad akan melakukan shoot. Kita lihat dia membuka dengan serangan kaki kanan dan disambut dengan shoot. Dan strategi Alfred sepertinya jelas. Punggungnya tidak boleh ada di belakang cage karena di situ dimana pegulat bisa menggunakan cage untuk melakukan takedown. Dan ini dia kembali overhand. Dia lupa punggungnya ada di belakang cage. Baru saja kita bisa bicarakan. Betul sekali Bung Bram. Dia mau game plan awal ya sudah terlihat. Dia mau memancing ke depan tapi justru dia lupa. Oh, guillotine choke dicoba Guillotine dilakukan. choke dicoba. Oh, nampaknya cukup dalam Sudah Bung Bram. dalam. Kita lihat. Sudah dalam, lepas. Luar Bagus biasa dari sekali. Alfred. Kali ini dan Takedown shoot kembali. double leg. Sprawl, mampukah? Sprawl yang cukup baik, sangat baik dari Alfred. Bagus sekali. Gagal. Alfred mencoba ke belakang. Dan knee ke arah kepala, bagus sekali. Hati-hati ke belakang kepala. Berbahaya melakukan sekali. knees. Nah, Masuk ke- kali ini Alfred mendominasi ground Masuk dengan ke side control. side controlnya dan
Alfred memang juga memiliki kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu. Dari sini kita lihat dia memasuki posisi ground control. Dari side control, dari ground control ini sudah terlihat, dan di sini biasanya pegulat itu memiliki kekurangan itu gimana dia scramble dari posisi bawah ini ya Bung Fransino ya. Seorang pegulat tidak pernah berada di posisi ini. Seorang pegulat berada di posisi 3 detik, dia dinyatakan kalah. Jadi seorang pegulat tidak mengenal posisi ditekan seperti ini. Biasanya yang dia susah ditekan itu adalah kalau dia posisinya belum betul-betul rata. Ya. Lebih pasif ya. Jadi, apakah dia akan pasif? Apakah dia akan scramble kembali ke posisi dan berlutut dan bisa terancam rear naked choke-nya itu ya? Betul sekali Bung Bram. Kita lihat belum ada pergerakan berarti dari M Fuad. Nampaknya dia sedang mengisi tenaganya kembali. Kita lihat takedown yang berhasil dilakukan itu menyebabkan dia lelah. Dan namanya wrestler, namanya seorang pegulat itu biasanya punya eksplosif, sangat eksplosif. Jadi kalau saya akan menunggu apa yang akan Muhammad Fuad lakukan dengan dari posisi ini. Dia bisa saja mendadak meledak dan membalikan Alfred. Betul sekali. Namun kita lihat di sini nampaknya ini bisa kita bilang sedikit stalling dari Fuad karena dia tidak mencoba keluar. Dia hanya memeluk. Mungkin dia berharap wasit untuk menghentikan dan diberdirikan kembali. Namun di posisi ini posisi yang sangat advantage buat Alfred. Wasit tidak akan sembarang menghentikan. Kecuali ini terjadi di posisi close guard. Maka wasit akan cepat menghentikan. Dan sementara ini Alfred juga masih aktif melancarkan knees, melancarkan lutut. Dan serangan-serangan juga masih meleset. Kita lihat knee-nya diblok oleh bahu dari Fuad. Dan dia masih mencoba melakukan pass juga ya tadi. Mau naik ke posisi mount, tapi berapa kali dia mencoba mount tapi juga tidak berhasil. Alfred lebih memilih untuk stay dan di posisi ini. Di aturan One Pride, apabila kita bisa mendominasi lawan di ground, setiap 15 detik dia berada di ground dia akan mendapatkan poin. Jadi kita lihat di sini Alfred bisa menahan lebih dari 1 menit, dia sudah mungkin mendapatkan 4-5 poin di sini, Bung Bram. Dan dari sini, jadi dia hanya mengumpulkan poin terus dan Fuad harus cepat keluar. Dia harus cepat keluar karena berada di posisi ini dia tidak bisa nyaman. Makin lama makin ketinggalan ya. Makin ketinggalan poinnya. Dia sudah unggul tadi di ronde pertama, namun kali ini dibalikan di ronde kedua. Dan ini dia bisa kehilangan semua keuntungan tadi di ronde pertama ya. Bisa disalip nilainya. Bisa disalip. Betul. Kita lihat kali ini belum ada pergerakan berarti dari M Fuad untuk keluar dari posisi ini. Namun juga kita lihat di sini dia bisa menetralisir serangan-serangan dari Alfred sehingga Alfred tidak bisa memaksimalkan posisi side control ini. Dia bisa dengan menahan tangannya itu ya dia bisa menetralisir banyak sekali serangan. Menahan kepala dari Alfred. Kita lihat Alfred hanya bisa melakukan pukulan-pukulan kecil. Mungkin pukulan-pukulan kecil ini akan diberikan nilai. Namun poinnya mungkin tidak sesignifikan pukulan yang telak bersih. Tunis kembali dilakukan oleh Alfred, tapi tidak keras karena posisinya juga. Karena ada bahu dari M Fuad di situ. Kita lihat knee-nya itu terhalang oleh bahu M Fuad sehingga tidak kena juga sebenarnya. Tidak kena di blok juga ya. Di blok oleh itu kita lihat sikunya itu ya. Ya, sikunya itu yang menghalangi dari paha dari Alfred. Kali ini bisa pindah ke mount dan bisa pindah hampir saja. Hampir pindah dan berdiri kembali kali ini. Mampukah Alfred? Dan ronde kedua berakhir. Sepertinya Alfred bisa membalikan keadaan. Sangat berimbang sekali Bung Bram. Saya rasa dengan suksesnya di ronde kedua ini Alfred bisa menyalip ketertinggalan dia di ronde pertama. Ini dia overhand kembali dicoba dan taken down, sudah bisa dibawa ke bawah. Yang kemudian Alfred juga bisa cepat kembali ke atas ya. Dan ini guillotine choke dalam sekali Bung Bram dicoba. Sudah, kita pikir sudah hampir selesai ya. Sudah hampir selesai. Namun Alfred bisa melepaskan kepalanya. Itu benar-benar yang never surrender ya. Never surrender dari Alfred Sanjaya. Seconds out. Seconds out.
Ronde ketiga. Ini ronde penentuan Bung Bram. Nah, kelihatannya sudah seimbang masuk ke ronde ketiga. Kita lihat Alfred kembali langsung maju saja. merangsek memojokkan M. Fuad. Mampukah M. Fuad melakukan bantingan-bantingan kembali? Alfred sepertinya jelas. Punggung nggak boleh menghadap ke cage. Namun kita lihat udah mulai dibalikan. Dibalikan. Keadaan mulai dibalikan. Sekarang yang menguasai tengah. Sama-sama di tengah kali ini. Low kick. Low kick. Bagus sekali dari Alfred. Dan Kembali double leg. single leg kali ini berubah. Elbow dilakukan oleh Alfred. Kita lihat. Nampak mendarat cukup telak. Ada tangan di situ. Masih di blok. Bagus sekali serangan elbow dari Dan Fuad terus kembali merangsek. melakukan drive dari single ke double leg. Kita lihat mampukah M. Fuad menjatuhkan Alfred Senjaya. Dan Fuad terus mulai bisa menggunakan cage ya. Dia sudah menempelkan. Kimura sepertinya Nampak Alfred mencoba submission. Mencoba Kimura. Belum berhasil Bung Bram. Dibatalkan. M. Fuad terus menekan Alfred terhadap menghadap cage. Ya. Untuk terus menarik ya. Dari sini biasanya ditarik dan supaya diratakan ke tanah lagi ya. Betul sekali. Namun tenaga sudah diambang penghabisan. Sulit sekali untuk melakukan gerakan-gerakan itu. Kita lihat keduanya sudah sangat lelah sekali. Dan Alfred sendiri juga tidak sepertinya lelah dan dia tidak langsung scramble up ya ke atas. Susah sekali karena kakinya ada satu kakinya. kejepit. Kakinya satu kejepit. Sehingga sulit bagi Alfred. Mulai keluar. Kakinya mulai keluar. Bisa kembali scramble. Belum. Dan keluar sudah lepas. Bisa scramble up. Dan lutut ke arah perut. Masuk. Bagus sekali. Kita lihat. Dan kembali masuk lutut ke arah perut. Bagus sekali cage control dari M. Fuad. Nampaknya lutut itu sangat mengganggu M. Fuad sehingga dia mulai menaikkan lututnya. Block, ya. Melakukan blocking terhadap lutut. Dari sini biasanya kita juga sering terlihat dia change level, berubah level dan melakukan takedown lagi. Betul sekali. Kita lihat apakah itu akan dilakukan. Dan underhook. Lutut. Itu dia. Change level dia. Change level dan ditarik kembali. Bagus sekali. Bagus. Dari M. Fuad. Kali ini posisi half guard. Tapi tetap dia ended up on the top. Dia ada di atas, banyak yang bisa dilakukan, banyak striking juga bisa dilakukan. Dan kita lihat dia mulai aktif melakukan ground and pound. Dengan top control ya, dengan bulatnya dia bisa digabung dengan teknik striking. Dia bisa banyak melakukan damage dari sini. Iya. Alfred harus segera keluar dari sini. Ini posisi yang sangat berbahaya bagi Alfred. Posisi yang sangat berbahaya. Nah, ini berbahaya karena ini berada di posisi dominan untuk seorang M. Fuad. Tentunya dia harus keluar dari posisi ini untuk meyakinkan para juri bahwa Alfred bisa menang. Kita lihat di ronde pertama. Terus striking itu terus masuk. Ini dia harusnya bisa dilakukan ini ya tadi, side choke ya. Kesempatan untuk side choke. Kita lihat masih tapi tidak dimanfaatkan. Nah, udah dapat underhook. Bisakah Alfred keluar dari posisi ini? Dia sudah dapat underhook tangan kirinya. Tapi dia ada. Diganggu itu dia dengan underhook sebelah kiri. Diganggu dengan pukulan-pukulan dari atas oleh M. Fuad. Elbow keras sekali. Dan elbow lagi. Bagus sekali M. Fuad. Alfred harus segera miring. Dia harus memiringkan badannya ke sebelah kirinya. Setiap kali dia miring dikasih elbow Bung Bram. Itu membuat Alfred ragu-ragu untuk terus melanjutkan follow up dari underhooknya. Nah, kita lihat posisi masih di atas M. Fuad melakukan elbow ke badan, elbow ke kepala. Ini sepertinya di sini siapa yang lebih unggul sekarang ini sampai sini, Bung Francino? Nampaknya sudah mulai menyalip lagi nampaknya M. Fuad karena di sini dia menguasai posisi atas dan mengeluarkan pukulan-pukulan elbow. Itu banyak yang mendarat dengan telak, itu pasti banyak menghasilkan poin juga. 1 menit. Alfred harus segera melakukan. Harus segera keluar. Harus segera membalikan dan dia harus finish. Kalau tidak dia bisa terancam untuk kalah ada di sini. Betul sekali. Kita tidak tahu berapa poin yang dicatat oleh para juri. Dan kita sudah banyak ini ya. Dari takedown-nya sudah ada, dari pukulan juga sudah banyak sekali yang sudah mendarat. Dan kita lihat elbow. Dia sudah mulai miring, memiringkan badannya. Alfred sudah elbow kembali. Telak dan ke arah badan. Bagus sekali serangan dari M. Fuad mendominasi
di akhir pertarungan ini Sangat mendominasi ya Bung sangat Francino. mendominasi dan sangat meyakinkan Bung Bram. Kita lihat Ground control ground and dan pound dia mencoba di finish. 10 detik terakhir. Elbows terus dilancarkan. Dia sudah tahu nih dan ronde ketiga berakhir. Ini kita harus Wow. menuju ke keputusan juri. Saya rasa ini berjalan sangat imbang, namun di akhir ronde nampak M. Fuad mendominasi pertarungan dan melakukan ground and pound. Baiklah, setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak. Untuk kemenangan dari sudut pemenangnya dari sudut biru, Muhammad Fuad. Oke, Fuad, kemenangan yang luar biasa. Anda cukup kewalahan di ronde kedua, tapi akhirnya Anda berhasil menangkan pertandingan. Dan saya ingin tanya sama pecinta One Pride yang ada di One Pride Arena. Apa saya aja yang merasa atau semua merasa? Muhammad Fuad ini mirip artis ya? Mirip Glenn Alinsky loh. Benar ya? Tepuk tangan dulu dong untuk Muhammad Fuad. Komentar Anda tentang pertandingan Anda tadi. Ya, lawan saya sangat kuat, bijinya bagus. Cukup hasil saya memuaskan. Ya, terima kasih buat MMA Banjarmasin, Haji Udin Ansar dan teman-teman pelatih gulat dari Kalimantan Selatan. Terima kasih. Ya, buat PDAM, terima kasih juga buat bisa memberi saya peluang latihan untuk persiapan One Pride. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya sudah. Baiklah, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Fuad. Selamat.